Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman, hafizakumullah. Kali ini datang lagi pertanyaan ya. Mungkin ini dari salah satu subscriber atau mungkin dari para penonton setia channel ini. Alhamdulillah masih banyak yang mempercayakan saya untuk menjawabnya. Mudah-mudahan saya sendiri bisa menjawabnya ya. Namun seperti yang di awal saya sampaikan, seandainya saya tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan, mungkin saya akan tangguhkan untuk terlebih dahulu. Akan kami tanyakan kepada ahlinya, para masyaikh, kemudian akan membuka kitab-kitabnya atau mencari rujukan dalilnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, ini kebetulan datangnya dari akunnya ya, Nafisah 020, di mana beliau bertanya, mohon betul-betul diperhatikan, ini juga bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu, wabil khusus bagi para calon jemaah umroh ataupun para calon jemaah haji yang nantinya misalkan ditakdirkan oleh Allah sampai di dua tanah suci Mekah Madinah. Paling tidak bisa menjadi bekal gitu loh, tambahan ilmu. Nah, pertanyaannya ini kurang lebih demikian. Mohon betul-betul diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mohon bertanya dan mohon penjelasannya insya Allah. Ustadz, seumpama saya melakukan tawaf sunnah, apa bisa pahalanya diperuntukkan untuk almarhum atau almarhumah orang tua saya yang sudah meninggal? Seperti itu. Atas jawabannya saya sampaikan ribuan terima kasih. Sama-sama. Insya Allah Bapak Ibu, para duyufullah, para duyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkait dengan pertanyaan dari Nafisah tadi mengenai tawaf, sebelum saya bahas panjang lebar mengenai amal diperuntukkan untuk almarhum atau almarhumah ini, saya akan membahas tawaf dulu. Ya kan, apa yang dimaksud tawaf, kemudian apa saja nanti syarat sah tawaf seperti itu. Jadi di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis tawaf dulu. Yang pertama yaitu tawaf sunnah. Kemudian yang kedua tawaful qudum. Dan yang ketiga tawaful umrah. Yang keempat tawaf ifadah. Yang kelima tawaful wada'. Nah, ini nanti saya akan rinci satu persatu dulu, supaya nanti Bapak Ibu betul-betul memahami dan nggak gagal paham gitu loh. Nah, yang pertama tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini tidak ditentukan waktunya secara spesifik ya. Artinya mau dikerjakan kapanpun bisa. Kalau dulu sebelum ada peraturan seperti sekarang, kalau sekarang kan beda nih Bapak Ibu. Kalau mau masuk ke area tawaf, itu kalau laki-laki harus memakai baju ihram. Ya, disangkanya kita sedang melakukan umrah, seperti itu ya. Nah, kalau dulu enggak. Jadi sebelum pandemi itu orang mau melakukan tawaf sunnah itu enggak harus pakai baju ihram. Artinya apa? Ketika kita melakukan tawaf sunnah itu tidak harus dikaitkan dengan rangkaian ibadah sa'i, tidak harus dikaitkan dengan kita harus mengambil mikot. Seperti itu. Itu tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu dilakukan 7 kali putaran udah selesai. Nanti insya Allah saya akan berikan panduan niatnya seperti apa. Jadi sekali lagi saya ulangi, tawaf sunnah itu hanya 7 kali putaran, ya kan? Dimulai dari sudut Hajarul Aswad, diakhiri di sudut Hajarul Aswad. Itu udah selesai 7 kali putaran tanpa sa'i. Paham ya? Nah, tawaf sunnah ini bisa Bapak Ibu sekalian, mohon betul-betul diperhatikan, bisa diperuntukkan untuk almarhum atau almarhumah atau mungkin punya hajat-hajat dan keperluan yang lain. Seperti itu. Karena seperti yang sering saya sampaikan, ketika seseorang melakukan ibadah tawaf, ya kan, itu sudah mendapat rahmat dari Allah 60 rahmat. Bayangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah ini menurunkan 120 rahmat selama 24 jam. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Innallaha fi kulli yawmin isruna mi'ata rahmatin tanzilu ala hadzal bait sittuna lit-ta'ifin arba'una lil musallin
wa isruna linnadirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan 120 rahmat di mana di Ka'bah selama 24 jam. Yang 60 rahmat diberikan kepada siapa? Orang yang melakukan tawaf. Orang yang melakukan tawaf itu diberikan 60 rahmat. Bayangkan, Masya Allah, tabarakallah. Jadi 60 rahmat dikali 100.000. Padahal kita, mohon maaf, kalau di Indonesia pengen mendapat rahmatnya Allah aja susah, sulit gitu loh. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Ibaratnya seperti itu ya. Tapi ketika kita melakukan ibadah tawaf, siapapun yang melakukan ibadah tawaf dengan niat tulus ikhlas karena Allah, rahmat Allah akan turun 60 rahmat di situ Bapak Ibu. Ini hanya tawaf loh ya, belum lagi sholat. Nah, makanya saya mau membahas tawaf dulu. Jadi tawaf itu Bapak Ibu, tawaf sunnah bisa dilakukan kapan saja ya, dan waktunya kapan saja itu boleh, seperti itu. Itu 60 rahmat diturunkan oleh Allah. Sehingga nah terkait dengan pertanyaan Nafisa tadi, tawaf sunnah ini tidak harus untuk diri sendiri. Ya, tidak harus untuk diri sendiri, bisa dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah, pada siapapun yang meninggal itu bisa. Nah, terkait dengan pahala ibadah tawaf ini dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah sampai atau tidak, wallahu a'lam bissawab, ya kan? Hanya Allah sajalah yang tahu Bapak Ibu, sirrun min asrarillah, yaitu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan tawaf Bapak Ibu, kita beli nasi bungkus di depan Masjidil Haram. Ya, ini satu contoh kecil aja ya. Kita beli 10 bungkus misalnya, untuk apa ya, disedekahkan untuk almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal, seperti itu. Jadi ketika orang pulang dari masjid, kita bagikan satu-satu, pahalanya diperuntukkan untuk almarhum atau almarhumah. Ini udah apa ya, sudah diyakini oleh para alim ulama sampai, apalagi tawaf. Jadi kalau kita mencari rujukan dalilnya seperti apa, kok amal itu bisa sampai, ini sampai botak pun Bapak Ibu nggak bakalan ada garis finishnya. Ya, udahlah, kita nggak usah jauh-jauh ya. Teringat saya waktu Gus Dur ditanya, Gus, orang kirim yasin, kirim tahlil itu sampai atau tidak gitu. Gus Dur bilang sampai, alhamdulillah sampai gitu loh. Loh kok tahu Gus Dur itu sampai gitu. Buktinya setiap saya kirim yasin, setiap saya baca yasin, dan setiap saya kirim fatihah atau tahlil, nggak pernah dikembalikan ke saya. Berarti sampai, itu kata Gus Dur ya. Nah, ini secara apa ya, ibaratnya sebagai sedikit gambaran loh. Tapi kalau hadisnya ya banyak Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan, apa kata Rasulullah? Ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju fi kuburiha wa yughfaru lahu bidu'ail ahya. Jadi ketika ada seseorang masuk ke alam kubur, dosanya bagaikan apa ya, besarnya bagaikan gunung, tapi ketika dia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diampuni? Bidu'ail ahya, karena doanya orang-orang yang masih hidup. Berarti anak keturunannya itu loh yang selalu mendoakan, memberikan apa, mengirimkan amal kebaikan. Wah, kalau tawaf udah jelas-jelas hakul yakin ya kan, udah jelas-jelas sampai. Nah, kalau kita pengen tahu hadisnya seperti apa, amal itu sampai nyampai botak Bapak Ibu nanti itu mikir itu aja gitu. Makanya hakul yakin, setiap amal kebaikan yang dikirimkan kepada almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal itu sampai Bapak Ibu, yakin sampai, seperti itu. Gak usah ada keraguan-raguan ya. Jadi tanda-tanda orang selamat Bapak Ibu, ketika sudah meninggal ada seseorang yang masih hidup yang mengirimkan doa, yang mengirimkan amal kebaikan kepada kita, itu tanda orang selamat. Jelas sudah ya masalah tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah itu hanya 7 kali putaran tanpa sa'i, boleh pakai baju biasa. Saya rasa paham ya, boleh pakai baju biasa, itu tawaf sunnah. Nah sekarang tawaf kudum. Tawaf kudum. Nah tawaf kudum ini Bapak Ibu tawaf penghormatan. Biasanya dilakukan ini oleh orang-orang pendatang.
Kalau orang-orang penduduk lokal itu jarang ya, karena mereka biasanya kalau udah masuk ke Masjidil Haram langsung melakukan salat sunnah. Itu mohon maaf, bukan salat sunnah, tawaf sunnah maksud saya, itu 7 kali putaran seperti itu tawaf sunnah 7 kali putaran, udah selesai, nggak harus pakai tawaf kudum. Tawaf kudum itu artinya tawaf penghormatan. Nah, yang ketiga tawaful umroh. Tawaf umroh ini termasuk tawaf rukun. Jadi rukun umroh kan ada 5, ya kan? Yaitu niat dari mikot, kemudian tawaf. Yang ketiga apa? Sa'i, keempat tahallul, kelima tertib. Jadi ini termasuk salah satu dari rukun umroh tawaf itu Bapak Ibu. Nah, tidak sah umrohnya kalau tidak melakukan tawaf umroh. Seperti itu. Yang ketiga. Nah, yang keempat tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini juga tawaf rukun. Tapi rukunnya ini rukun haji. Jadi tidak sah hajinya, dan belum selesai hajinya, belum dianggap selesai kalau tawaf ifadahnya belum dilakukan. Seperti itu ya. Jadi harus melakukan tawaf ifadah, tahallul, kemudian nanti melontar jumratul aqabah. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, tawaf perpisahan atau tawaf wada ini Bapak Ibu, ini bisa dilakukan dan bisa juga tidak gitu. Tergantung kitanya. Kalau kita ada uzur, sakit, kemudian haid, ya kan, menstruasi itu tidak harus. Nah, ini juga pernah saya buat videonya di channel saya ini, bisa dicek. Jadi tata cara tawaf wada seperti itu. Saya rasa jelas ya. Ini jenis-jenis tawaf. Pertama tawaf sunnah, tawaf kudum, yang kedua kemudian tawaf umroh, yang ketiga, keempat tawaf ifadah, yang kelima tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, saya rasa jelas ya Bapak Ibu terkait dengan tawaf. Tawaf itu ada 5 jenis. Pertama tawaf sunnah, kemudian tawaf kudum, tawaf umrah, tawaf ifadah, dan tawaful wada. Nah, jelas. Nah, untuk syarat sahnya sendiri Bapak Ibu, otomatis kita harus mempelajari juga apa yang membuat kita itu tawafnya sah gitu loh. Yang pertama, tolong dicatat, kita harus terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau kita belum mandi junub harus, ambil air wudhu ya juga harus, ya kan. Kemudian baju kita harus tidak terkena najis, atau mungkin baju ihram kita, pokoknya pakaian kita jangan sampai terkena najis. Ketiga, menutup aurat, karena masih banyak saya perhatikan itu Bapak Ibu, orang melakukan tawaf pusarnya kelihatan, lututnya kelihatan, itu tidak sah. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan. Jadi kalau mau tawaf, Bapak, Ibu, pokoknya auratnya harus ketutup supaya sah. Dan bagi laki-laki harus khitan. Ya, harus khitan artinya yang baligh itu harus sudah dipotong lah, ibaratnya seperti itu, harus khitan. Loh, seumpama anak kecil gimana Pak Ustadz? Makanya ada sebagian para alim ulama itu yang mengharamkan dibawa tawaf kalau belum dikhitan. Seperti itu. Yang kelima, harus menggunakan pakaian syar'i. Yaitu tadi, pakaian syar'i yang sopan ya gitu kan. Jangan, mohon maaf, jangan pada saat melakukan tawaf nanti pakaiannya nyetrit gitu kan, pakaiannya menimbulkan rangsangan, itu tidak boleh. Nggak sah tawafnya seperti itu, karena itu mengganggu yang lain. Ini untuk syarat-syarat sahnya gitu kan. Nah, kalau rukunnya seperti apa Pak Ustadz? Ya, rukunnya tetap pertama niat, kemudian kita memulai putaran tawaf itu dari sudut Hajarul Aswad, diakhiri di sudut Hajarul Aswad. Itu rukun. Kemudian kita harus mengitari Ka'bah sambil berjalan kaki. Nah, seumpama kita tidak mampu, mungkin mau sewa kursi roda, boleh. Ya, itu boleh karena ada uzur syar'i seperti itu. Kemudian menempatkan Ka'bah di sebelah kiri kita, jangan di sebelah kanan, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Ini termasuk rukun. Kemudian yang terakhir ini ya, mengitari Hijr Ismail, jangan sampai melewati. Kalau sekarang mungkin nggak pernah ada orang yang melewati. Kalau dulu ada Bapak Ibu. Jadi pengen cepat itu kan dulu dibuka ya, antara lengkungan Hijr Ismail itu kan ada pintu tuh, ada pintu masuk dan pintu keluar. Nah, dulu orang banyak lewat di situ. Nah, sekarang ditutup. Jadi tidak sah tawafnya kalau kita melintasi Hijr Ismail, nggak melewati
di luarnya Hijr Ismail itu tidak sah tawafnya. Ini termasuk rukun. Nah, sekali lagi ini tolong betul-betul diperhatikan supaya nanti ibadahnya betul-betul menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi ini salah satu tata cara juga ketika nanti Bapak Ibu misalkan melakukan tawaf, dimulai dari sudut Hajarul Aswad, diakhiri di sudut Hajarul Aswad. Jangan sampai melewati gang antara Ka'bah dengan Hijr Ismail, itu tidak sah tawafnya. Nah, yang jadi pertanyaan, lalu seperti apa Pak Ustadz prakteknya gitu loh. Seumpama saya ingin melakukan ibadah tawaf 7 kali putaran, kemudian pahalanya saya peruntukkan untuk almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal. Niatnya itu seperti apa gitu. Paling mudah dan gampang Bapak Ibu. Karena seperti yang sering saya sampaikan, masalah niat, masalah bacaan tawaf, pokoknya ibadah umroh, ibadah haji ini tidak termasuk rukun qauli, ibaratnya seperti itu ya. Tidak harus dikaitkan dengan bacaan. Saya rasa paham ya. Misalkan tawaf harus baca ini gitu kan. Kemudian sa'i harus baca ini, enggak ada. Beda dengan sholat. Kalau sholat kita memang sudah ada syarat dan ketentuannya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, jadi kalau seumpama Bapak Ibu nggak bisa pakai bahasa Arab, nggak usah bingung-bingung, pakai bahasa Indonesia untuk niatnya gitu loh. Karena saya sendiri seringkali pakai bahasa Indonesia. Kalau mau pakai bahasa Arab, monggo silahkan dicatat. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an atufah, ya, sunnatan an, itu disebut namanya. Disebut nama siapa, bin siapa gitu kan. Tapi ini kadang bingung lah ya. Kadang masih banyak jemaah yang bingung. Saya aja kadang ngajarin jemaah bisa lama gitu kan. Nawaitu an atufah sunnatan, ya kan. An untuk almarhum atau almarhumah, sab'a aswatin lillahi ta'ala. Ini kadang merepotkan kita. Jadi kalau saya gampang, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, niat saya melakukan tawaf sunnah 7 kali putaran. Pahalanya saya peruntukkan kepada almarhum atau almarhumah, orang tua saya, ya. Tapi jangan dijamak, ya. Setiap satu niatan untuk almarhum bapak, seperti itu. Kemudian yang kedua nanti, karena kalau satu niatan, saya perinci dulu, kalau satu niatan itu 7 kali putaran itu satu niat. Saya rasa paham ya. Nah, kalau 14 kali putaran itu 2 niat. Berarti satu niat itu untuk satu almarhum. Seperti itu. Kalau 14 berarti untuk 2 almarhum. Jadi kalau Bapak Ibu kuat, misalkan orang tua kita meninggal nih, udah meninggal semua, laki-laki sama perempuan. Pertama ibu dulu. Ya, niat saya tawaf sunnah 7 kali putaran, pahalanya saya berikan kepada almarhumah ibu saya binti siapa? Ya, sunnatan lillahi ta'ala. Sudah 7 kali putaran, jalan 7 kali putaran, muter, ya kan. Tidak harus membaca buku panduan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim sampai selesai. Itu kalau udah 7 kali putaran berarti satu niat. Nah, berarti selesai nih, ya. Jadi selesai pahala yang diberikan kepada almarhumah ibu. Nah, karena saya masih kuat, nyambung lagi dari sudut Hajarul Aswad tadi. Dari sudut Hajarul Aswad diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat saya melakukan tawaf 7 kali putaran. Pahalanya saya berikan kepada almarhum bapak saya bin siapa? Sunnatan lillahi ta'ala. Muter lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Berarti kalau udah dapat 7 lagi, berarti itu udah niat 2 kali niat. Gitu loh. Jadi sekali lagi saya ulangi biar paham. 1 kali niat untuk 1 almarhum, 2 kali niat untuk 2 almarhum. Saya rasa paham ya. Jadi nggak bisa dijamak langsung. Misalkan hadiahnya saya peruntukkan untuk almarhum kakak saya, nenek saya, disebut semua, jangan begitu. Jadi usahakan 1 orang 1 niat supaya ini lebih afdol, seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa paham ya.
Jadi niatnya seperti itu, nggak perlu pakai bahasa Arab. Karena kadang jemaah udah nyampe di sudut Hajarul Aswad mikir niatnya terus. Wah, niatnya seperti apa ya? Nawaitu an atuf. Nggak selesai-selesai. Akhirnya nggak fokus. Jadi kalau pengen fokus, niatnya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, niat saya tawaf sunnah 7 kali putaran, pahalanya saya peruntukkan kepada almarhum atau almarhumah ibu, misalkan disebut nama dan binnya lillahi ta'ala. Sudah selesai. Seperti itu. Saya rasa jelas ya. Jadi ini pertanyaannya Bapak Ibu dari salah satu akun tadi, Nafisah ya. Mudah-mudahan jawaban saya ini cukup memuaskan. Dan insyaallah masalah diterima atau tidaknya itu sirrun min asrarillah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin, hakul yakin, setiap amal kebaikan yang dikirimkan kepada almarhum atau almarhumah udah jelas-jelas sampai. Ya, ini binafsil hadis. Ya, binafsil hadis, banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Kalau kita tidak percaya hal-hal seperti itu, sama aja kita itu apa ya? Nggak percaya dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.